Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 SMK Wahid Hasim Surabaya. Alhamdulillah birahmatillah wa bi'aunillah, bertemu lagi dengan Pak Ubay dengan materi pendalaman agama Islam. Mudah-mudahan semuanya anak-anakku kelas 12 senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, lusa, besok, dan seterusnya. Pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan materi tentang akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Apa kira-kira akhlak itu? Akhlak itu beberapa ulama mendefinisikan adalah perilaku yang sifatnya spontanitas, yang timbul dengan sendirinya, tidak ada rekayasa, tidak ada rencana. Itu adalah akhlak. Karimah, mulia. Jadi ketika orang melakukan sesuatu tanpa ada rencana, tanpa ada planning sebelumnya, sifatnya spontanitas, dan itu baik, maka dikatakan akhlakul karimah. Pada kesempatan ini ada beberapa akhlakul karimah yang akan Pak Ubay sampaikan. Di antaranya adalah sabar, ada tawakal, ada qanaah, ada adil dan bijaksana, dan juga ada pede atau percaya diri. Mari kita bahas satu persatu anak-anakku. Sabar. Apa kemudian yang dikatakan sabar itu? Sabar itu adalah teguh hati dalam menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, atau bahaya. Ada ulama yang juga mengatakan sabar itu adalah tidak merespon dengan respon yang negatif ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu sifatnya kesulitan, penderitaan, ataupun bahaya. Jadi tidak merespon dengan respon yang tidak baik ketika terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan kepada diri kita. Itu orang sabar namanya. Sehingga Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya memang kita sebagai manusia diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in, akan diuji, dicoba dengan sesuatu. Baik itu sifatnya ketakutan. Ketakutan berarti berhubungan dengan mental. Itu ujian Allah. Apakah kemudian kita harus menyerah? Tidak boleh menyerah. Kita harus tetap maju. Kelaparan, ini dari segi ekonomi. Orangnya dalam segi ekonomi agak seret, susah. Itu ujian dari Allah. Apakah kemudian harus menyerah? Tidak. Harus melawan waktu, bekerja keras, bekerja dengan maksimal, memperbaiki kinerjanya. Maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dari segi ekonominya. Tidak akan mungkin kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesabaran kita. Dan ketika orang itu sudah mampu melewati ujian dari Allah, maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Apa kemudian hadiah atau imbalan yang Allah berikan kepada orang yang sabar? Selain Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar di surga. Artinya balasannya adalah surga.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan di dalam hadis, man qadama waidan wa huwa qadirun ala ayyufannidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi min ayyul hurisa'a. Barang siapa yang mampu menahan amarah ketika dibuat marah oleh orang lain, barang siapa yang bersabar ketika disakiti oleh orang lain, yang sifat menyakitinya itu tidak dalam bentuk fitnah atau menjatuhkan harga diri, orang itu bersabar, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipanggil di hadapan para malaikat, para nabi, para syuhada, para solehin, para wali, para kiai. Apa kemudian? Min ayyil hurisa'ah, mau menempati surga yang mana saja dan mau pendamping bidadari yang mana saja, Allah persilahkan. Itu adalah hadiah, anugerah atau imbalan bagi orang yang mampu melaksanakan yang namanya sabar ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar oleh beberapa ulama ini dikategorikan atau dipilah menjadi 3. Yang pertama, kita dituntut untuk bersabar ketika melaksanakan ibadah, melaksanakan salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh khususnya sulit sekali untuk bangun. Itu ujian dari Allah. Ketika kita bisa bangun dan melaksanakan ibadah itu dengan tertib, dengan disiplin, tepat waktu, maka Allah pasti akan menyediakan, Allah akan memberikan anugerah yang sangat indah yang tentu kita tidak bisa membayangkan sebelumnya. Berpuasa, menahan lapar dan haus. Siapa yang tidak, yang merasa nyaman, merasa senang? Tentunya semuanya merasa berat melaksanakan ibadah itu. Tapi dibalik rasa berat itu, ketika bisa bersabar, maka nanti akan Allah berikan pahala yang luar biasa besarnya. Lalu kemudian yang kedua, anak-anakku, sabar ketika menolak maksiat. Hidup ini penuh dengan yang namanya maksiat. Semua anggota tubuh ini penuh dengan yang namanya maksiat. Tangan, kaki. Akan tetapi maksiat yang paling banyak dilakukan berada di daerah kepala kita. Jadi kalau ditanya ibu kota maksiat di mana? Jawabannya di kepala. Kenapa? Karena kemaksiatan itu banyak ditimbulkan dari anggota tubuh yang ada di kepala, khususnya yang namanya lisan kita ini. Sering menggunjing orang, ngomongin orang, memfitnah orang, mengadu domba orang. Mata kita melihat lawan jenis yang bukan mahram dengan nafsu. Itu maksiat. Ketika kita bersabar, tidak melakukan kemaksiatan, maka tentu nanti akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum menjadi pasangan yang sah secara hukum agama dan hukum negara, bersabar, tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam koridor Islam. Misalnya baru ta'aruf, lalu kemudian setelah ta'aruf tunangan. Ketika tunangan tidak melakukan sesuatu apapun yang melanggar ajaran agama Islam, jangankan megang tangannya, jalan berdua saja tidak pernah. Tapi nanti ketika sudah halal, maka dilakukan semuanya. Maka orang yang seperti itu sabar menanti saat yang halal untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, nanti akan mendapatkan pahala yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian pasangan laki-laki dan perempuan yang kenalan lalu kemudian jadian, kemudian pacaran, di dalam pacarannya pun tidak sehat, melakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar ajaran agama, sifatnya maksiat kepada Allah. Maka pastikan ketika suatu hubungan itu didasari dengan kemaksiatan oleh Allah, rumah tangganya kalaupun menikah, tentu
akan banyak mengalami masalah, kendala yang sulit sekali untuk diselesaikan. Mengapa kemudian seperti itu? Karena rumah tangga itu memang diawali berdasarkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah bersabar menolak kemaksiatan ini. Lalu kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Ketika terjadi musibah, maka kita bersabar, tidak merespon dengan respon yang negatif. Bukan kemudian menyalahkan Allah, tidak. Musibah yang terjadi ini sebagai bentuk ujian Allah kepada kita semua, kira-kira mampu menghadapi atau tidak. Akan tetapi yang perlu diingat anak-anakku semuanya kelas 12 yang dirahmati Allah, Allah itu tidak akan mungkin memberikan musibah di luar batas kemampuan hambanya, tidak. Semakin besar musibah seseorang, maka akan semakin besar pula rencana baik Allah yang akan Allah berikan kepada orang tersebut pasca musibah itu, setelah musibah itu. Contohnya seperti nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh ketika dihujat, ketika dibilang gila oleh kaumnya karena membuat kapal di atas bukit, maka apa yang terjadi? Yang menghujat Nabi Nuh semuanya binasa. Nabi Nuh selamat, bahkan mendapatkan pujian dari semua binatang dan juga dari semua orang yang bisa hidup pada saat itu. Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang luar biasa, ditinggal istrinya, ditinggal sama anak-anaknya, hartanya hilang karena kebakaran, ternaknya mati. Karena bersabar menghadapi musibah yang Allah berikan, Allah sembuhkan, Allah kembalikan istrinya, anaknya, harta kekayaannya berlipat ganda daripada sebelumnya. Maka yang perlu diperhatikan adalah ketika Allah memberikan musibah, dan musibah itu besar sekali menimpa terhadap seseorang, maka yakinlah setelah musibah itu Allah akan memberikan anugerah yang luar biasa besarnya dibandingkan dengan musibah yang terjadi pada saat itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat Pak Ubay sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi yang sangat singkat ini bisa memotivasi kita semua, sehingga kita bisa mengelola hati kita, bisa selalu bersabar ketika kita dibuat marah oleh orang lain. Akan tetapi ketika kita dibuat marah oleh orang lain yang sifatnya adalah fitnah dan menjatuhkan harga diri, maka kita tidak boleh bersabar. Akan tetapi kita harus tabayun, kita harus cross check, kita harus memperjelas fitnah itu kalau fitnah itu tidaklah benar. Anak-anakku, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.